Ibu kota Vietnam ini memang charming, unik dan beda banget dengan ibu kota negara-negara lainnya. Yang justru membuatnya wajib dikunjungi siapapun yang akan traveling ke Vietnam. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Hanoi setelah kembali dari kunjungan di Sapa seperti video sebelumnya. Berbeda dengan Saigon atau Ho Chi Minh City yang lebih modern, Hanoi masih mempertahankan banyak arsitektur yang berusia ratusan tahun. Hanoi, Vietnam juga punya banyak attraction yang otentik yang gak bisa kamu temukan dimanapun. Sekaligus jadi base yang strategis bagi travelers yang akan mengeksplor Vietnam Utara. Deretan gedung bergaya arsitektur Prancis, kuil-kuil Buddha, serta bangunan kuno dari periode Kekaisaran Vietnam bertebaran di penjuru kota Hanoi, Vietnam. Banyak bangunan antik dan bersejarah serta perpaduan budaya Vietnam, Tiongkok, dan Prancis di kota Hanoi tak lepas dari peran Hanoi sebagai ibu kota sejak sebelum Vietnam terbentuk. Setelah Vietnam merdeka dari Prancis, Hanoi dijadikan ibu kota, lalu menjadi ibu kota Vietnam Utara saat Perang Vietnam, dan sejak 1976 menjadi ibu kota Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Para travelers biasanya nggak cuma menghabiskan liburannya di dalam kota Hanoi. Banyak yang menjadikan Hanoi sebagai base untuk lanjut menjelajahi destinasi lainnya di Vietnam. The West Hotel adalah tempat kami menginap. Saat kami tiba di hotel ini, saya sedikit kecewa. Betapa kecilnya hotel ini. Dan seperti berbeda dengan yang difoto. Lalu saya menyadarinya bahwa hampir semua bangunan di area Old Quarter ukurannya rata-rata segini. Hotel ini memiliki lokasi sangat strategis. Dekat dengan Night Market, dekat ke Trinh Street, dekat ke danau. Namun, ruangannya begitu sunyi ketika pintu ditutup. Nah, ini kamarnya. Kamarnya nyaman banget ya. Tempat tidurnya bagus, kamar mandinya juga bagus, lengkap dengan perlengkapan mandi. Stafnya juga sangat ramah di sini loh dan membantu banget. Untuk sarapannya memiliki banyak pilihan. Tiba di Hanoi dari Sapa dengan sleeper bus sekitar jam 2 sore, lalu mencari hotel dengan berjalan kaki. Karena tempat menginap kami terletak di area Old Quarter, maka pertama yang kami lakukan adalah mengeksplor dan nongkrong di area Old Quarter. Old Quarter adalah kawasan tempat gaulnya anak muda Hanoi, sekaligus kawasan turis. Old Quarter terdiri dari 36 jalan kecil, di mana di setiap jalan berderet toko-toko yang menjual satu jenis barang yang spesifik. Setiap nama jalan diawali dengan Hang yang berarti jalan, diikuti dengan bisnis tertentu atau barang yang berlokasi di jalan untuk dibeli. Di Old Quarter ada banyak bar, restoran, kafe, diskotik, dan kios yang selalu penuh anak muda di malam hari, terutama saat weekend. Suasananya pasti ramai, tapi juga seru karena di sini kamu bisa melihat budaya kaum urban Hanoi. Di beberapa ruas jalan juga banyak terdapat travel agent, hotel, dan hostel untuk mengakomodasi para travelers. Nah, ini adalah penjual pisang goreng di pinggir jalan. Dan saya pun tergoda dan tertarik untuk mencobanya. Dan cita rasanya, ya ampun, ini enak banget. Gurih amat. Setelah puas mengeksplor Old Quarter, saya pun bergegas menuju ke Trinh Street sekitar jam 6 sore. Hanoi Trinh Street adalah jalan sempit selebar 1 meter yang mengapit pemukiman penduduk yang dilalui kereta api di jam-jam tertentu. Karena tingginya animo para turis buat nonton kereta lewat, penduduk sekitar sengaja buka kafe di sekitarnya.
agar pengunjung bisa duduk menunggu kereta lewat sembari minum kopi atau minuman lainnya. Di saat kereta lewat, para pemilik kafe akan memberitahu para pengunjungnya untuk berdiri di safe zone, sedang warga akan menutup rumahnya. Siapa sangka menonton kereta lewat bisa menjadi salah satu things to do in Hanoi favoritnya para turis. Tapi memang disitulah uniknya Hanoi. Inilah suasana di malam hari ketika kami menuju hotel dari Train Street. Di sepanjang jalan kita akan menemui pemandangan seperti ini. Sebuah pemandangan yang paling saya suka di Hanoi. Orang-orang berkumpul untuk makan dengan suasana yang akrab dalam kesederhanaan. Dan saya mencoba banh mi bread di Banh Mi Hoi An, yaitu salah satu kios banh mi yang populer di Hanoi. Banh mi adalah sandwich Vietnam yang di dalamnya ada daging babi panggangnya yang sangat lezat. Rasanya tidak sama dengan makanan lokal. Kemasannya juga lebih enak, daging di dalamnya sangat beraroma. Oh iya, selain daging babi panggang, kita juga bisa memilih daging ayam panggangnya. Dan ini emang enak sih. Hari kedua kami mengunjungi kuil Ngoc Song. Maaf ya kalau saya salah dalam pengucapannya. Adalah sebuah kuil yang berada di Jade Island di tengah Danau Hoan Kiem. Kuil ini dari abad ke-18 dibangun untuk memuja Fan Shong, dewa sastra, serta La To, seorang dokter, dan Trang Hung Dao, seorang pemimpin abad ke-13 yang berperang dengan sukses melawan Nguyen. Kuil ini adalah salah satu lokasi paling indah dan damai di Hanoi. Situs bersejarah dan religius yang memukau ini terkenal dengan keelokannya yang menawan. Kuil ini juga menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah dan berharga termasuk patung-patung dan hiasan yang berasal dari berbagai periode sejarah. Namun di area ini kita tidak boleh mengambil foto maupun video. Keluar dari kuil, kami langsung menelusuri Danau Hoan Kiem, oase damai di Hanoi, Vietnam. Saat kita menginjakkan kaki di dekat bibir Danau Hoan Kiem, rasa tenang akan kita rasakan. Pemandangan yang indah dipenuhi dengan pepohonan hijau subur, bunga-bunga berwarna-warni, dan pohon milo yang anggun, menciptakan suasana yang indah. Air danau yang berkilau berwarna zamrud merefleksikan keindahan langit di atasnya. Sementara jembatan merah yang menawan dikenal sebagai jembatan The Hoc menambah sentuhan elegansi pada pemandangan tersebut. Danau Hoan Kiem memiliki arti sejarah dan budaya yang besar di Vietnam. Menurut legenda, danau ini merupakan rumah bagi seekor kura-kura raksasa yang mempesona, dikenal sebagai kura-kura agung atau Kim Kui. Menurut cerita rakyat, kura-kura itu memberikan pedang ajaib kepada Kaisar Li Loi yang digunakan untuk mengusir penjajah asing. Pedang itu kemudian dikembalikan kepada kura-kura tersebut yang kemudian menghilang ke dalam kedalaman danau, menjadikannya sebagai simbol kepahlawanan nasional dan kemenangan. Terletak di pulau kecil di tengah Danau Hoan Kiem, pagoda penyu hijau Turtle Tower adalah ikon yang tak terpisahkan dari danau ini. Pagoda ini dibangun pada abad ke-19 dan dipahat dengan indah dari batu putih. Puncak pagoda yang menjulang tinggi menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari danau dan kota sekitarnya. Selain menikmati keindahan alami dan sejarah di sekitar Danau Hoan Kiem, terdapat juga berbagai kegiatan dan atraksi lokal yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Di antaranya, jalan santai. Nikmati keindahan danau dengan berjalan santai di sekitarnya. Udara segar dan pemandangan yang menenangkan akan membuat kita merasa rileks dan tenang. Kemudian ada senam pagi atau sore.
Bergabunglah dengan penduduk setempat yang melakukan senam pagi atau sore di sekitar danau. Ini adalah cara yang bagus untuk merasakan kehidupan sehari-hari penduduk setempat dan menjaga kesehatan kita. Lalu, wisata kuliner. Cicipi makanan lokal Vietnam yang lezat di sekitar danau. Restoran dan kios makanan yang berjejer menawarkan berbagai hidangan tradisional yang menggugah selera. Saya melihat kedai kopi yang unik saat berjalan menyusuri Hoan Kiem Lake ini. Dan saya dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak catatan tempelan berwarna-warni di seluruh bagian gedungnya. Ya, The Nut Coffee terletak kawasan Sky Bar Hanoi Old Quarter. Letaknya persis di seberang Hoan Kiem Lake. The Nut Coffee termasuk the best rooftop bar di Hanoi Bar. The Nut Coffee adalah salah satu kedai kopi paling unik yang pernah saya lihat di Hanoi. Vietnam terkenal dengan kopinya. Hanoi memiliki ribuan kedai kopi yang tersebar di sepanjang jalan utama dan terletak di setiap sudut dan celah. Namun, Nut Coffee menawarkan pengalaman yang berbeda. Sejak kita datang, kita akan disambut dengan senyum berseri-seri dan lambaian tangan ramah oleh Nut Coffee. Budaya minum kopi memang mengakar di masyarakat Vietnam. Mereka bahkan menciptakan varian kopi unik yang cuma bisa ditemukan di Hanoi, yaitu egg coffee. Berbeda dengan kopi susu atau cape sua khas Vietnam, yang mana kopi disajikan dengan susu kental manis, egg coffee atau cape trung dibuat dengan cara mengganti susu dengan kuning telur. Mengunjungi San Joseph Cathedral, gereja tertua di Hanoi dari abad ke-19 yang dibangun semasa pemerintahan kolonial Prancis ini menjadi salah satu things to do in Hanoi yang gak boleh dilewatkan. Selain karena lokasinya yang dekat Danau Hoan Kiem dan Old Quarter, San Joseph Cathedral juga jadi ikon Hanoi, tempat berselfie para turis. Dan katanya di saat katedral dibuka untuk misa, pengunjung boleh loh masuk ke dalamnya buat melihat-lihat arsitektur katedral dan juga ikutan misa. Dan di sekitar katedral ada beberapa restoran dengan balkon. Cocok banget loh buat nongkrong di sore hari. Mumpung lagi di Hanoi, Vietnam, saatnya nyobain beragam street food Vietnam yang telah populer di berbagai belahan dunia. Hanoi sendiri punya beberapa makanan otentik asal Hanoi seperti bun cha yang sempat heboh karena didatangi mantan Presiden AS Barack Obama. Bun cha adalah daging babi panggang yang disajikan bersama bihun, sayuran, dan saus. Street food Hanoi lainnya yang wajib dicoba adalah Bun Bo Nam Bo, yaitu mie bihun tipis hangat yang disajikan dengan daging sapi tumis yang diasinkan. Lalu diberi topping kacang, acar pepaya, dan bawang goreng. Dan makanan-makanan tersebut telah kami santap ketika di Sapa. Menikmati street food seperti yang kami lakukan ini sangatlah mengesankan bagi saya pribadi. Ternyata makan di street food seperti ini membuat hati saya ikut hanyut dalam keramah tamahan orang-orang Hanoi di sini. Pantas saja banyak orang memilih makan di street food karena suasananya yang berbeda dan santai. Oh iya, ke Hanoi saya menggunakan maskapai Vietjet karena ada direct flight dari Bali ke Hanoi. Saya ambil yang flight siang supaya tidak terlalu malam tiba di Hanoi. Vietjet ini budget airline ya, jadi kita tidak akan mendapatkan makan maupun minum selama penerbangan. Jadi sebelum terbang, saya makan dulu di airport dan membawa sedikit cemilan selama penerbangan yang ditempuh hampir 5 jam. Untuk mata uang Vietnam adalah VND, dibacanya Vietnamese Dong
atau cukup dong. Dong menjadi satu dari sedikit mata uang yang lebih lemah dari rupiah. Makanya kalau traveling ke Hanoi, Vietnam, kita bisa berasa kaya. Karena 10.000 VND sama dengan 6.405 rupiah. Jadi hampir setengah rupiah value-nya ya. Demikian sekilas mengenai kunjungan kami ke Hanoi, Vietnam. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksma.